Tetua Sekte Kunlun terakhir itu tampak sangat panik dan berseru, "Tidak, Gustav, di sini masih banyak orang. Hari ini, kalau kau menyerah, mungkin masih ada jalan hidup untukmu." Dengan tergesa-gesa, dia melepaskan berbagai jurus bela diri untuk menahan tusukan tombak yang datang menghujam. Padahal barusan masih ada 8 orang tetua, namun hanya dalam sekejap, kini hanya tinggal dia seorang. Bagaimana mungkin dia bisa terus bertarung? Lebih baik dia kabur saja. Saat itu juga, tetua ini segera mengangkat wajan merah di sampingnya, lalu dengan panik menepukkan puluhan jurus. Ratusan telapak tangan muncul di udara, kemudian dia berbalik hendak kabur. Tiba-tiba tetua itu berteriak, "Ketua sekte, tolong aku!" Secara refleks, dia memuntahkan darah. Dia menunduk dan mendapati ujung tombak sudah menembus dadanya. Begitu dia menoleh, Gustav sudah berdiri tepat di sampingnya. Gustav mencabut tombak pembunuh naga surgawi, lalu menghantamnya dengan tinju Vajra 1000 Buddha, membuat tubuhnya meledak seketika. Dengan suara dingin, Gustav berkata, "Kalau kau memilih menjadi pengkhianat umat manusia, maka kau harus siap mati. Orang sepertimu dibunuh 10 kali pun belum cukup untuk menebus dosa." Dia mengibaskan tombaknya, lalu menepis sisa daging yang menempel. Kemudian mengarahkan tombak pembunuh naga surgawi ke arah ketua Sekte Kunlun sambil berkata, "Tidak usah mengirim mereka satu persatu. Biar semua orangmu maju sekalian. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan menghentikanku. Atau bebaskan semua orang di sini." Gustav melirik ke arah formasi jaring langit bumi. Semua murid Gunung Kunlun sudah dilepaskan. Dia berkata, "Mereka ini orang-orang Gunung Kunlun. Kalaupun harus mati, mereka akan mati karena urusan di dalam Gunung Kunlun, bukan dijual ke klan darah roh untuk diinjak-injak." Para jenius Gunung Kunlun, mereka boleh mati karena perselisihan internal, tapi mereka tidak akan pernah rela ditangkap sendiri oleh orang-orangnya lalu dijadikan persembahan bagi ras luar, hanya demi ditukar dengan pil atau senjata spiritual. Ketua Sekte Kunlun berkata, "Hei Gustav, kau pikir dengan membunuh 8 tetua, kau punya hak untuk bernegosiasi dengan kami? Dengar baik-baik, sekalipun Han Yun membawa keluarga Han ke sini sekarang, itu pun tidak akan ada gunanya." Seketika sorot mata ketua Sekte Kunlun berubah tajam. Dia membatin di dalam hati, "Gustav si sampah ini, kekuatannya naik lagi. Sekarang, tanpa jurus rahasia dia sudah setara dengan ranah alam kaisar dewa tingkat 5 atau 6. Han Yun pasti berjaga di sekitar sini. Kalau kami para ketua sekte atau pemimpin sekte turun tangan secara langsung, formasi ini bisa mempunyai celah. Kalau Han Yun berhasil membobolnya dan membawa kabur 100 lebih orang itu, kerugian kami akan sangat besar. Untung saja masih ada banyak tetua ranah alam kaisar dewa. Semuanya berada di ranah alam kaisar dewa tingkat 3 ke atas. Apa iya satu Gustav saja tidak bisa dilumpuhkan?" Saat itu juga, ketua Sekte Kunlun membentak dengan suara garang, "Para tetua penjaga formasi di luar semuanya maju. Dalam 10 menit, tangkap Gustav untukku." Seruan patuh terdengar bersahut-sahutan, "Siap ketua." Sinar formasi di luar pun meredup. Formasi jaring langit bumi di dalam pun runtuh separuh. Daya jebaknya melemah drastis, tetapi para jenius di dalamnya sudah kehabisan tenaga. Tidak mungkin mereka bisa membobol keluar. Karena itu, puluhan tetua 8 sekte pun kini mengarahkan pandangan mereka ke arah Gustav. Jumlah mereka puluhan orang, banyak yang di ranah alam kaisar dewa tingkat 3, beberapa tingkat 4, bahkan ada yang tingkat 5 dan bahkan tingkat 6 pun ada. Formasi sebesar ini sungguh mengerikan. Di antara mereka, Tetua Agung Dao Chuan dari Sekte Kuo Hai melangkah maju dan berkata, "Gustav, kami masih memberimu kesempatan. Berlutut,
ketuk kepalamu dan akui kesalahan. Lalu putuskan sendiri semua meridianmu. Kemudian merangkaklah ke sini dengan patuh. Kami bisa tidak perlu turun tangan, agar kau tidak perlu menderita lebih banyak. Bagaimana?" Puluhan tetua ranah alam kaisar dewa tingkat menengah serempak maju. Mereka tidak percaya kalau mereka tidak bisa menaklukkan Gustav. Namun, Gustav justru berkata, "Kalian ingin melumpuhkan aku? Itu sungguh konyol. Aku akan membunuh kalian satu persatu, para tua bangka pengkhianat. Ini sebagai peringatan bagi para murid yang kalian serahkan untuk diinjak-injak oleh klan darah roh. Orang-orang seperti kalian tidak pantas memiliki darah Gunung Kunlun yang suci." Gustav menggenggam pedang bintang di tangannya, tanpa sedikit pun rasa gentar. Dia melanjutkan berkata, "Mengorbankan murid yang kalian besarkan sendiri, hanya demi kalian bisa hidup lebih lama. Menyebut kalian sebagai binatang pun akan dianggap menghina binatang." Gustav mengayunkan pedang ke langit. Aura pertempurannya membubung tinggi. Demi hidup, mereka sampai tega menjual murid sendiri. Orang seperti itu, mati dicincang 1000 kali pun terlalu ringan. Karena merekalah Gunung Kunlun tidak pernah bangkit lagi selama ribuan tahun ini. Bahkan kian meredup. Kalau para pengkhianat ini tidak disingkirkan, itu sama saja dengan menodai para jenius yang dikorbankan pada klan darah roh selama generasi demi generasi. Gustav menodongkan pedangnya ke arah para tetua lalu berkata, "Hari ini kalian menjebak para murid jenius dari setiap sekte. Itu sama saja kalian memutus harapan kalian sendiri. Dan aku, sebagai satu-satunya yang tersisa, dengan pedang di tanganku dan dengan tombak di tanganku, aku akan menyingkirkan para pengkhianat seperti kalian untuk membalas para leluhur." Begitu kata-katanya selesai, Gustav langsung menerjang puluhan tetua ranah alam kaisar dewa itu. Tubuhnya melesat ke depan dengan sekali ayunan pedang. Kilau pedang yang gemilang berubah menjadi cahaya, seperti cahaya sungai yang tumpah dari langit. Sebelum tebasannya jatuh, darah sudah muncrat kemana-mana. Seketika satu orang terlempar ke belakang. Orang itu dari sekte King Tian, seorang tetua ranah alam kaisar dewa tingkat 3. Dia langsung terbelah dua oleh satu tebasan dan roh primordialnya pun lenyap total. Suara-suara kemarahan terdengar bergema. "Kurang ajar, Gustav, berani sekali kau meremehkan kami. Gustav, hari ini kau harus mati tanpa jenazah yang utuh." Tiba-tiba puluhan ahli ranah alam kaisar dewa serentak bergerak. Dalam sekejap berbagai cahaya pedang dan aura senjata terbang ke segala arah. Puluhan wajan raksasa dan lebih dari 20 tombak panjang menghujam ke arahnya. Senjata-senjata spiritual itu datang dari segala penjuru, masing-masing membawa aura kemusnahan dan bergabung jadi satu, bagaikan langit runtuh dan bumi terbelah. Hanya gelombang kejut dan tekanan dari serangan itu saja sudah menghancurkan puncak-puncak gunung di radius 100 km. Batu-batu gunung yang pecah pun terhisap ke dalam pusaran serangan. Raungan demi raungan dan auman binatang-binatang roh bergema di antara langit dan bumi, membawa daya hancur tak terhingga yang menerjang ke depan. Macan putih meraung ke langit, naga hijau menggeram, burung phoenix menari liar, kura-kura hitam menaklukkan lautan, bahkan naga terbang yinglong dan burung 1000 nyanyian bailing muncul. Semuanya memancarkan cahaya kehancuran. Di antara mereka, beberapa tetua Dao Chuan ranah alam kaisar dewa tingkat 6 juga turun tangan. Semua serangan itu bersatu, laksana gelombang pasang yang menutupi langit. Bahkan ahli ranah alam kaisar dewa tingkat 8 pun tidak akan mampu menahannya. Memang benar, ranah alam kaisar dewa itu satu tingkatan, satu langit. Tetapi kalau jumlah tetua ranah alam kaisar dewa mencapai titik puncak, daya tempurnya bisa berubah secara drastis, bahkan bisa membunuh pimpinan klan darah roh sekalipun. Sayangnya, kekuatan sebesar itu malah dipakai untuk membunuh jenius Gunung Kunlun sendiri. Gustav mendongak. Dia menatap serangan mahadahsyat yang menutupi langit dengan tekad membara di matanya. Dia membatin,
Serangan ini tidak boleh ditahan secara frontal. Dia bergerak cepat. Tubuhnya diselimuti petir dan cahaya reinkarnasi. Dia melesat bagai kilat. Dalam sekejap saja, dia sudah menghindar ke tempat lain. Menghadapi serangan seperti ini, tekanan pada Gustaf benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, dia hanya seorang diri. Tadi dia sengaja maju menyerang. Dia berharap bisa membunuh sebanyak mungkin musuh, agar beban di belakang menjadi lebih ringan. Tapi tidak disangka, baru saja dia bergerak, mereka langsung balas menyerang bersama-sama. Serangan sehebat ini, setidaknya ada 50 ahli ranah alam Kaisar Dewa yang mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan Han Yun pun, kalau menghadapi ini, pasti akan terluka parah. Suara gemuruh kembali terdengar. Tidak terhitung cahaya pedang, cahaya sabit, aura tombak, dan wajan raksasa yang menghujam ke arahnya, bagaikan bintang-bintang di galaksi yang jatuh ke bumi. Daya hancurnya luar biasa. Gustaf bergerak cepat. Dia berusaha menghindari sebanyak mungkin serangan, tapi tetap saja ribuan cahaya pedang dan sabit membungkus tubuhnya. Untung dia mengenakan jubah emas, kalau tidak, setengah tubuhnya pasti sudah tercabik. Cahaya sabit bertaburan dan cahaya pedang bertebaran. Semuanya menghantam jubah emas, memercikkan cahaya gemilang yang menyilaukan. Walaupun jubah emas menahan sebagian besar serangan, tetap saja ada sebagian daya hantam yang menembus dan menghantam tubuh Gustaf secara langsung. Dalam waktu singkat, organ dalamnya terguncang, darah segar terus dimuntahkan, dan wajahnya pucat pasi. Gustaf terus bergerak untuk menghindar, tapi tetap saja beberapa wajan raksasa menghantamnya. Setiap wajan seberat gunung kecil menghantamnya, dia terlempar sambil memuntahkan darah. Gustaf bergumam di dalam hatinya, "Tidak bisa begini, mereka terlalu banyak. Kalau 1 lawan 1, setiap orang bisa kubunuh dalam 3 jurus. Bahkan 1 lawan 10 pun aku pasti menang." Gustaf memang agak meremehkan mereka, meskipun dia bergerak cepat. Di sekelilingnya penuh dengan cahaya pedang, sabit, dan serangan senjata spiritual. Tidak ada celah untuk menghindar. Beberapa serangan terpaksa dia tahan secara langsung. Dia menekan dadanya. Jubah emas sudah hancur berantakan. Tubuhnya berlumuran darah, lalu secepatnya dia menenggak pil pemulih. Di sampingnya suara ledakan terus bergemuruh, seolah bumi runtuh dan debu beterbangan kemana-mana. Terlihat tempat Gustaf berdiri barusan sudah menjadi jurang yang dalam akibat hantaman para tetua. Dataran yang tadinya luas, kini retak selebar ratusan meter. Puluhan wajan menghantam dan menembus tanah, menciptakan lubang sedalam 100 meter lebih. Betapa mengerikannya. Kalau saja tadi Gustaf masih di sana, jangankan jasad utuh, serpihan daging pun mungkin tidak akan ditemukan. Tetua Agung Dao Chuan berkata dingin penuh ejekan. "Gustaf, bagaimana rasanya? Menyenangkan bukan? Kali ini kau masih sempat menghindar. Kalau tidak, kau pasti sudah remuk tanpa sisa tulang. Serangan macam ini, masing-masing dari kami bisa melancarkannya hingga puluhan sampai ratusan kali. Jadi, kalau kali ini kau tidak mati pun, tetap saja beberapa saat lagi kau akan mati." Dia terkekeh 2 kali lalu melanjutkan, "Tapi menurutku, kau paling hanya sanggup menahan 1 lagi. 1 kali lagi, serangan gabungan kedua kalinya, kau pasti mati. Siapa tahu kalau sekarang kau menyerah, kau masih bisa hidup setahun lagi." Tetua Agung Dao Chuan melangkah maju. Dia menatap Gustaf yang tubuhnya penuh luka dengan tatapan sedingin es, lalu berkata, "Serangan barusan, kalau yang terkena adalah ahli ranah alam Kaisar Dewa tingkat 6 biasa, mereka pasti sudah mati di tempat. Tapi kau masih sempat menghindar. Bakat dan kekuatanmu ini, di luar masa kuno, tidak ada yang mampu menyamainya. Kalau kau mau bergabung dengan klan darah roh, aku bisa menjamin keselamatanmu." Tetua Agung itu menatap Gustaf. Di matanya memang ada sedikit penghinaan, tapi ada juga rasa kagum. Gustaf ini memang brengsek,
tapi kemampuan bertarungnya luar biasa. Kalau bisa, dia tidak mau membunuh Gustav sekarang. Dia ingin menyerahkan Gustav kepada para petinggi klan darah roh. Kalau Gustav mau tunduk kepada klan darah roh, itu akan menjadi pencapaian besar baginya. Tapi kalau Gustav menolak, maka saat itu juga dia akan melumpuhkan keempat anggota tubuh Gustav dan menghancurkan seluruh meridian Gustav. Seorang bocah ranah alam Daiyuan tingkat 4 di hadapan 71 ahli ranah alam Kaisar Dewa tingkat menengah sama sekali tidak akan memiliki jalan untuk kabur. Lagi pula, apa arti seorang Gustav? Hari ini, meskipun Han Yun datang dan berani turun tangan, dalam sekali tebas saja, Han Yun pasti akan langsung mati. Gustav menatap dingin, bahkan matanya memancarkan amarah saat dia berkata, "Bergabung dengan klan darah roh?" Dia menunjuk Tetua Agung Dao Chuan sambil berkata lantang, "Aku lebih baik bertarung dan mati di sini daripada menjadi anjing klan darah roh. Kalian ini sudah menjadi anjing, malah masih bangga pula." Gustav tidak bisa menahan tawa sinisnya. 8 sekte, keluarga Huang, para sampah ini menjadi anjing tapi merasa masih mempunyai kehormatan, bahkan berani menawarinya untuk mengikuti klan darah roh. Tetua Agung itu melirik ke arah 100 lebih murid muda yang terkurung di formasi, lalu suara rendahnya menggema, "Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau kau menjadi anjing, setidaknya kau masih bisa hidup dan masih bisa berdiri di atas orang lain. Sedangkan mereka bahkan tidak mempunyai hak untuk menjadi anjing. Dengan kata lain, Gustav, kami menawarimu menjadi anjing, itu tandanya kami masih menganggapmu berharga." Di dalam formasi kurungan, ketika Bai Yuquan, King Jian, Hei Yao dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, hati mereka bercampur aduk. Kata-kata ini secara terang-terangan menginjak harga diri mereka. Mereka bahkan tidak pantas jadi anjing di mata para pengkhianat ini. Betapa menyedihkannya, betapa memalukannya. Bai Yuquan dan King Jian serempak berteriak, "Gustav, cepat pergi!" Mereka tidak sanggup melihat Gustav jatuh ke tangan para tetua ini. Mereka tahu, sekali serangan gabungan dilancarkan, Gustav bisa terluka parah. Dan pada serangan gabungan kedua kalinya, Gustav pasti akan ditangkap. Sampai sekarang, tidak ada satupun tetua yang berani mendekat langsung untuk menangkap Gustav karena mereka takut dipenggal Gustav hanya dengan sekali tebas. Meski Gustav sudah berdarah-darah, namun kekuatan tempurnya tetap mengerikan. Kalau 1 lawan 1, tidak akan ada yang sanggup. Tapi kalau mereka bergerak beramai-ramai, itu lain ceritanya. Hei Yao tertawa sinis. "Bahkan menjadi anjing pun kami tidak pantas." Lalu dia mendongak dan berteriak, "Gustav, aku tahu bakatmu luar biasa. Aku akui kau jauh di atasku. Tapi sekarang pergilah. Jangan pikirkan kami lagi. Larilah. Pergilah keluar dunia, menembus ranah alam ilahi. Dan suatu hari nanti kembalilah untuk membalaskan dendam kami. Dulu aku meremehkanmu, bahkan sempat menyerangmu diam-diam. Sekarang aku minta maaf. Memang aku tidak sebanding denganmu. Tolong, cepat pergi. Balaskan dendam kami di masa depan. Anggap ini permintaan terakhirku." Gustav adalah satu-satunya jenius yang masih bebas di luar formasi. Satu-satunya orang yang sanggup menahan serangan puluhan tetua ranah alam Kaisar Dewa tingkat menengah. Hanya Gustav yang mempunyai peluang untuk kabur. Dalam situasi seperti ini, Gustav memang hanya bisa memilih pergi. Tetua Agung menatap dingin, lalu berkata datar, "Kau mau menyerah atau tidak? Kalau tidak, bersiaplah dikelupas kulitmu, dicabut nadimu dan dibantai perlahan." Gustav menatap para tetua dengan pandangan membara. Dia berkata, "Manusia hidup tidak boleh mempermalukan orang tua. Dan kalau mati tidak boleh mempermalukan langit dan bumi. Kalau aku mati maka aku akan mati bertarung. Menyembah klan darah roh yang membantai Gunung Kunlun? Itu tidak akan pernah terjadi. Dan kalian para pengkhianat busuk, sudah kubilang, kalian pasti mati dan mati tanpa sisa.
Apa kalian pikir aku tidak punya pelindung di belakangku? Hari ini akan kuberitahu. Sosok di belakangku adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa kalian sangka seumur hidup kalian. Aku adalah Gustav Y, tuan dari makam reinkarnasi. Di detik itu, di sekujur tubuh Gustav muncul lapisan demi lapisan cahaya. Aura iblis di tengah alisnya menyembur keluar, membentuk semacam zirah hitam yang membalutnya seperti perisai. Bukan hanya itu, batu hitam di saku Gustav pun mulai beresonansi, menarik kekuatan dari makam reinkarnasi. Saat ini, Gustav benar-benar bagai dewa yang turun ke dunia.